Good Church, menjumpai Anda kembali dari kota Brisbane, Australia. Saya Pastor Hania Saputra, ingin berbagi mengenai pernikahan, bagaimana Tuhan mempersiapkan saudara dan pasangan hidup saudara. Itu bukan kebetulan, melainkan itu rencana Tuhan. Dan di dalam rencana Tuhan itu ada satu pernikahan yang manusia sendiri tidak pernah pikirkan bagaimana caranya mereka bisa mengisi pernikahan itu. Tetapi Tuhan yang penuh hikmat itu sudah menciptakan masing-masing kita, suami dan istri, untuk saling berbagi. Sehingga pernikahan itu akan menjadi satu rencana Tuhan yang luar biasa sekali di atas muka bumi. Ya, saya mau balik kepada hari pertama di mana kita menikah. Ya, saudara tentunya masih ingat wedding day saudara. Bagi saudara yang masih belum memiliki pasangan ataupun yang belum menikah, saudara antisipasi saja. Ya, nah, saudara, ketika si tampan dan si cantik ini menikah, maka wedding day itu akan menjadi semarak dan keren sekali. Ya. Dan ini mendatangkan kekaguman di semua pengunjung, ya, semua tamu-tamu yang diundang itu. Tapi saudara harus ketahui bahwa wedding itu cuma satu malam, ya, cuma beberapa jam saja. Sedangkan marriage itu merupakan satu janji, satu covenant seumur hidup. Jadi marriage kita tidak bisa ditentukan dengan seberapa hebatnya wedding day kita. Ya, tentunya setelah wedding, kita masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendirikan, untuk membentuk, bahkan untuk menjadikan pernikahan yang kita mimpikan. Nah, Tuhan yang saudara percaya dan layani itu adalah Tuhan yang sangat jenius sekali. Saya rasa ketika Tuhan menciptakan Hawa untuk Adam, ya Tuhan tahu betul bahwa yang terbaik buat Adam adalah bersatu, ya, berfellowship dan juga untuk berbagi. Memang manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, ketika Adam kelihatannya puas, kelihatannya sempurna di Taman Eden ketika dia masih sendiri. Tetapi Tuhan memiliki pikiran yang lebih sempurna lagi. Manusia tidak pernah berpikirkan, apa sih baiknya pernikahan? Apa sih indahnya pernikahan? Kalau kita lihat di kiri kanan semuanya penuh dengan drama. Tetapi sekali lagi kalau kita balik kepada kitabnya Tuhan, ya, di kitab pertama juga, di kitab Kejadian, maka saudara akan mengerti bahwa di pikiran Allah yang sempurna itu, Tuhan tetap ciptakan pernikahan untuk Adam yang sempurna ini, ya, sempurna ini. Sehingga saudara harus mengerti bahwa ciptaan Tuhan itu memang memiliki satu tujuan, satu misi, yaitu untuk berbagi, untuk memuridkan, untuk juga membangun, untuk juga ya mendirikan dan meninggalkan legasi kepada generasi berikutnya. Pernikahan akan menjadi indah apabila kita masuk dalam rencana Tuhan. Nah, kalau pernikahan sudah serong, istilahnya itu memiliki satu alur cerita yang berbeda, yaitu menciderai dan juga melukai pasangan masing-masing, maka pernikahan itu bukan lagi sesuatu yang indah, melainkan sesuatu pertandingan. Sepertinya sudah lihat dua boxer di ring pertandingan saja. Ya. Siapa yang kuat, dia yang menang. Dan siapa yang kuat, dia yang menindas. Nah, pernikahan yang model demikian ini jauh melenceng dari rancangan Tuhan yang asli. Nah, pernikahan yang bahagia itu bukanlah Anda bisa temukan, beli di toko, ataupun juga saudara bisa cuma bayang-bayangkan saja, ya, saudara bisa imagination saja. Tetapi benar-benar Anda harus kerja keras di sana. Selalu saya katakan, ya, pernikahan itu merupakan satu kerja keras dari suami dan istri dan kerjasama dari suami dan istri. Tidak bisa Anda temukan begitu saja. Tidak juga bisa Anda terima begitu saja tanpa memberi. Berakar dari pribadi yang sehat, single yang sehat, single yang lengkap, wholeness. Nah, kita berpengetahuan itu untuk mempraktekkan bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita melayani orang lain,
Itu penting sekali, saudara. Makanya pernikahan yang sukses itu adalah terdiri daripada dua single yang sudah belajar banyak pada waktu mereka single untuk berbagi, untuk melayani, untuk respect, untuk mengasihi. Pertanyaannya ada begini, bagaimana mungkin Anda bisa mendapatkan jikalau Anda itu tetap menggenggam saudara erat apa yang Tuhan berikan kepada Anda. Misalnya Tuhan berikan kasih, saudara, genggam kasih itu. Kasih ini tidak pernah dibagikan. Apa gunanya? Ketika Adam sendiri dia menerima semuanya, apa yang ada di dalam Adam, kita rasa kita bisa bahagia dengan itu. Tuhan memiliki cerita yang lain. Dan cerita dia ini berbicara tentang salib juga. Bagaimana Allah yang sempurna itu turun ke atas muka bumi. Mengambil ya darah dan daging seperti kita ini, untuk berbagi kasih. Itu yang saudara harus masukkan dalam pemikiran supaya saudara tidak frustasi di dalam pernikahan saudara. Berkati orang lain sebagaimana Anda ingin diberkati. Kasih orang lain sebagaimana Anda ingin menerima kasih. Dan doakan orang lain sebagaimana Anda ingin didoakan. Itu penting sekali untuk kita camkan dan kita praktekkan dalam kehidupan. Nah, ketika Anda berada dalam pernikahan, maka kasihilah, ya, layanilah, berkorbanlah untuk pasangan yang menjadi pilihan Anda. Ya, kerjakan hubungan itu sampai mencapai tingkatan dua-duanya bahagia. Ya, dua-duanya bahagia. Dan saya yakin bahwa pernikahan saudara bukanlah dirancangkan untuk berdarah-darah. Asalkan ada Yesus, sungguh Anda akan mengalami sesuatu yang tidak mungkin Anda bisa alami ketika Anda single. Nah, kekuatan seorang suami adalah sebagaimana kuatnya dia mengasihi istrinya. Kekuatan seorang istri adalah sebagaimana setianya dia melayani dan respect kepada suaminya. Anda mungkin belum membayangkan buat hidup sendiri setelah pernikahan. Maksud saya begini, setelah Anda pernikahan, Anda hidup sendiri. Single kid. Sangatlah tidak nyaman. Sebab apa yang Anda bisa bagikan, kemudian Anda tiba-tiba tidak punya tempat untuk berbagi. Ini jelas akan menunjukkan kepada kita bahwa kita diciptakan untuk berbagi. Kita diciptakan untuk hubungan. Tantangan saya hari ini kepada saudara semuanya, maukah Anda beriman kepada Allah pemberi berkat dalam hubungan sekali lagi tentang hubungan suami istri? Kalau Anda pernah mengalami drama, ya, Anda trauma, maukah Anda percaya sekali lagi kepada Tuhan, bukan kepada manusia, kepada Tuhan terlebih dahulu, dan mulai melangkah untuk berbagi, mempercayakan diri saudara kepada orang lain. Kalau Allah lah yang menjadi pemberkat dalam pernikahan. Tinggalkan semua yang pahit, semua yang gagal, semua yang tidak mendatangkan kisah yang baik itu di hari kemarin. Saudara. Tapi saudara harus melangkah di hari esok dengan pengharapan. Minta hikmat. Minta saudara menjadi seseorang yang berbeda dengan yang lalu. Sehingga saudara bisa memiliki sesuatu yang baru juga. Andai kata Anda mengalami ataupun memiliki satu pernikahan yang jauh daripada mimpi Anda. Ya. Kadang-kadang saya mendapatkan pertanyaan begini. Ya. Sampai kapan Pak Hani saya harus menanggung semuanya ini? Memang saya tidak punya jawaban yang tepat dalam hal ini. Semua daripada kita memiliki alur cerita. Semua daripada kita memiliki ya sejarah sendiri-sendiri. Tetapi bolehkah saudara, pertanyaan saudara kepada saya diarahkan, ya ditujukan kepada Tuhan yang mengetahui segalanya. Tanya saja begini, apakah kehendakmu untukku hari ini? Sebagai suami, sebagai istri. Dan saudara bukan cuma bertanya, tetapi saudara jawab sendiri pertanyaan itu.
dengan satu statement bahwa aku akan taat walaupun tidak enak. Kemenangan jelas sudah di tangan Anda. Karena Yesus merubah segala sesuatu di atas kayu salib. Bahkan hati manusia yang keras pun Tuhan bisa rubah. Saya tinggalkan saudara dengan Yesaya 41 ayat 10 yang berkata demikian, janganlah engkau takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah engkau bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Percayakan diri saudara kepada Dia yang dahsyat. Percayakan juga pernikahan saudara untuk menjadi utuh, bahagia, dan sesuai dengan apa yang saudara mimpikan. Ya. Saya ingin berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba yakin Tuhan, bahwa Engkau menyertai setiap individu, baik suami maupun istri, yang mungkin saat ini sedang mengalami sesuatu yang tidak enak dalam pernikahan mereka. Tapi hamba berdoa, biarlah Tuhan Engkau yang memegang mereka. Dengan tangan kananmu, Tuhan, mereka akan berkemenangan. Mereka akan meraih mimpi-mimpi mereka di dalam pernikahan yang bahagia. Ajar mereka untuk sabar, ajar mereka untuk memberi. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati saudara. Amin.